Halo, Sinekrip balik lagi sama gue Rashid Hari. Akhirnya kita nggak harus menunggu lama ya buat nonton karya terbaru dari James Cameron guys. Karena film ketiga Avatar, yaitu Avatar Fire and Ash, yang menandai kembalinya sang dewa sinema James Cameron yang nggak pernah mengecewakan karyanya sejauh ini, akhirnya udah rilis di bioskop. Cuman selang 3 tahun dari Avatar The Way of Water. Kedengeran normal ya, tapi untuk ukuran seorang James Cameron itu cepet banget. Karena lu bandingin deh, Avatar yang pertama itu jaraknya 12 tahun dari Titanic tahun 97, Avatar tahun 2009. Sequelnya Avatar The Way of Water jaraknya lebih lama lagi, itu 13 tahun dari film yang pertama. Jadi kalau James Cameron sekarang yang ngerilis film dengan jarak cuma 3 tahun dari karya dia sebelumnya, itu udah kayak pendek banget. Dan kalau ngomongin box office sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Kemarin di mana-mana tuh rame banget film ini, even mengharuskan kami untuk switch jatah review. Harusnya Avatar Fire and Ash ini yang review Arya, tapi dia nggak dapet tiket. IMAX tuh semua full. BTW kalau ngomongin James Cameron, ngomongin Avatar itu nggak bisa lepas dari ngomongin biaya ya, ngomongin budget yang selalu FYI, Fire and Ash ini budgetnya sekitar 400 juta dolar. Nah kalau ngomongin budget ratusan juta ya, film blockbuster Hollywood zaman sekarang tuh udah banyak yang ya 200 juta, 300 juta. Cuman yang sering kelihatan, kasus yang sering terjadi itu adalah ini budgetnya gede banget, tapi kok begitu kita tonton filmnya nggak kerasa kayak 300 juta ya. Kerasanya kayak under 100 million gitu. Sering terjadi kan. Cuman filmnya James Cameron including Fire and Ash ini ya nggak pernah kerasa kalau ini budgetnya harusnya lebih rendah daripada itu. Nggak. Budget dia 350 juta, 400 juta, dan emang kerasa setinggi itu budgetnya. Dia selalu bisa manfaatin budget buat eksplorasi teknologi. Nah itu poin yang sering dilupain sama hatersnya James Cameron, hatersnya Avatar, yang selalu ngomong kayak filmnya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Gua nggak melarang orang tidak suka James Cameron atau Avatar ya, tapi yang perlu lo tahu nih, gue bahas sedikit mundur ke belakang ya. Kalau kita ngomongin film, ngomongin sinema sebelum fungsinya itu berkembang jadi medium buat bercerita, nampilin cerita-cerita yang relevan, yang down to earth, yang realistis, yang mencerminkan dunia nyata dan segala macam. Awalnya dia itu kan ditemukan buat eksplorasi teknologi. Coba deh lu tonton film-film yang zaman dulu banget di awal-awal medium sinema itu pertama kali ditemuin. Mostly dia itu dibuat untuk eksplorasi teknologi, eksplorasi editing, eksplorasi visual effect, eksplorasi kamera. Makanya buat gua ya, wujud paling murni dalam tanda kutip dari film, dari sinema ya sebenarnya adalah eksplorasi teknologi. Dan gak ada sutradara lain yang lebih jago eksplor teknologi daripada James Cameron. That's why film-film Avatar kayak apapun ceritanya, mau lu bilang ceritanya simple, mau lu bilang ceritanya gak baru, buat gua selalu mind blowing karena teknologinya buset. Tapi sebelum kita ngomongin teknologi, kita ngomongin dulu ceritanya. Cerita Fire and Ash itu ngelanjutin ending The Way of Water, dimana kali ini Jake Sully dan istrinya Neytiri itu masih berduka setelah kematian anak sulung mereka yang namanya Neteyam. Bedanya kalau si Neytiri itu berduka dengan cara berdoa, menangis. Kalau si Jake itu dikuasai amarah. Makanya Loak, anak kedua mereka itu sempat bilang, ibuku berduka dengan jalan Nevi, sedangkan ayahku berduka dengan jalan manusia. Maksudnya tuh kalau Nevi itu kan sangat-sangat religius ya, sangat-sangat spiritual. Makanya pada saat si Neytiri berduka, dia berdoa, dia ngelakuin ritual-ritual, nyanyi, menyebut mantra-mantra. Sedangkan Jake Sully itu berduka kayak manusia. Kita berduka itu seringkali dengan marah, ngikutin emosi kita. Kita sedih ya udah kita nangis, kita marah ya udah kita ngamuk-ngamuk. Nah itu yang dilakuin sama Jake. Nah poin ini yang buat gue itu menarik dari naskah Fire and Ash, karena dia itu ngebawa banyak karakternya ngelewatin krisis identitas. Jake misalnya, walaupun badannya itu, kulitnya itu navy biru, tapi jiwanya tetap manusia dan dia ngerasa ada dilema di situ. Terus Kiri, kayak di film-film sebelumnya itu ngerasa dia itu aneh, beda dari yang lain. Terus ada Spider sebagai manusia yang hidup di tengah suku Na'vi itu juga ngerasa berbeda, nggak bisa menghirup udara Pandora. Sampai ada juga Colonel Quaritch, si antagonis yang muncul kembali dalam bentuk Avatar Na'vi, dihidupin lagi. Dia juga ngelewatin semacam krisis identitas lah, karena dia kan sebenarnya bukan the original Colonel Quaritch. Colonel Quaritch yang asli itu udah mati, makanya dia kayak krisis identitas. Kayak dia ngerasa, saya adalah Colonel Quaritch, harus menjalankan misinya.
Tapi lu bukan Quaritch yang asli, man. Lu avatar, lu Na'vi yang baru, yang di cloning, yang dihidupin lagi. Nah, dari proses karakter-karakter yang tadi gue sebutin ya, terutama si Jake sama Spider, naskahnya itu ngebawa pesan kalau jati diri seseorang itu mungkin nggak bisa diubah. Lu misalkan ada orang, let's say orang mana ya, orang Jakarta gitu, ya mau sampai kapanpun lu akan tetap menjadi orang Jakarta. Yang bisa diubah adalah cara berpikir lu. Semuanya tuh balik ke masing-masing individu, ke masing-masing karakter tadi. Mereka dihadapin ke dua pilihan. Apakah mereka harus memaksa pihak lain untuk berubah dan ngikutin jati diri mereka, yang itu adalah perilakunya khas penjajah, kayak manusia yang tiba-tiba datang ke Pandora terus kemudian ngelihat bangsa Na'vi yang beda terus dipaksa untuk sama kayak mereka, dijajah, dihancurin. Atau lu pakai opsi kedua, lu mau beradaptasi, lu mau berasimilasi biar semua bisa hidup harmonis. Nah, pertanyaan yang tipikal James Cameron sih, karena di luar kesukaan dia ke eksplorasi teknologi, Cameron di film-filmnya lu perhatiin deh, itu suka banget ngangkat soal spiritualitas. Dan buat gue itu yang selalu bikin ceritanya Avatar dari yang pertama The Way of Water dan sekarang Fire and Ash itu selalu menarik. Nah, balik ke plotnya. Kali ini yang jadi ancaman itu bukan manusia bumi doang. Manusia masih jadi orang yang paling gak tahu diri ya, yang menjajah, yang merusak. Tapi ada ancaman lain yang datang dari sesama Na'vi, yaitu dari klan Mangquan, yang di bawah pimpinan seorang dukun bernama Farang itu hidup terasing di area gunung berapi. Nah, Mangquan ini suku api lah simpelnya ya, negara api yang kemudian menyerang negara lain. BTW gue suka banget di sini sama aktingnya Una Chaplin yang meranin Farang. Keren dia, dan kalau lu merasa namanya kok familiar, betul, dia masih ada hubungan darah sama aktor legend Charlie Chaplin. Dia ini adalah cucunya, seperti kakeknya sih. Charlie Chaplin kan paling jago itu mainin ekspresi sama gestur ya. Una Chaplin di sini meranin Farang juga sama. Gesturnya, gerak-geriknya itu mencuri perhatian banget lah. Bisa kayak menghidupkan sosok antagonis yang sinting, yang intimidatif, yang aneh. Dan setiap kali dia nongol gue kayak selalu terpaku ke layar. Dan kehadiran klan Mangquan ini bisa ngasih warna yang agak beda lah buat Fire and Ash. Walaupun sebenarnya ya dari durasinya yang 3 jam lebih, sekitar 197 menit itu, Fire and Ash masih lebih banyak jalan-jalan di hutan, jalan-jalan di laut Pandora yang sebelumnya udah kita lihat sih di 2 film pertama ya. Mayoritas masih di situ, tapi kayak sesekali kita juga diajak jalan-jalan ke wilayah campnya klan Mangquan yang tandus, yang putih semua karena udah jadi abu ya, semua itu dibakar. Ini mereka suku api, negara api yang rada-rada gila emang. Kesukaannya apa? Bakar-bakaran. Dan poin bakar-bakaran itu ya nyambung ke satu hal lagi yang gue juga suka dari Avatar, yaitu soal elemen kultural kaum Na'vi. Itu yang membuat dia tuh selalu kelihatan unik ya dari film pertama. Na'vi itu dari klan manapun itu selalu diliatin elemen kulturalnya, budayanya. Termasuk di sini Mangquan juga sama. Kita bakal ngelihat mereka tuh ngelakuin ritual tari-tarian yang of course ngelibatin api. Bahkan ada nuansa psychedelic juga ya, karena mereka tuh pakai menghirup semacam bubuk yang you know what lah. Terus pada saat mereka perang, mereka juga pakai metode ala-ala kamikaze ya. Yang itu gue suka banget sih, keren itu. Ada prajurit tuh kemudian ngebakar tubuh dia, terus baru setelah itu dia nabrakin diri ke musuh, kamikaze lah. Itu keren banget. Emang klan paling sinting di Pandora lah Mangquan ini. Nah, tapi kayak yang udah gue bahas di awal, kelebihan utama Avatar Fire and Ash as always teknologi guys, eksplorasi teknologi. Nah, tapi ya karena ini diproduksinya itu barengan sama The Way of Water, simultan gitu, back to back, banyak efek 3D groundbreaking di film ini sebenarnya udah kita lihat di The Way of Water. Kayak misalkan efek hujan atau air laut yang nyiprat, yang itu beneran kerasa basah ya. Itu sebenarnya udah kita lihat semua di The Way of Water. Gue masih ingat tuh waktu itu BTW The Way of Water 3D lagi kan, setelah sekian lama tuh, setelah belasan tahun gue nonton 3D lagi, dan gue ngelihat Pandora hujan terus kayak ngehalu gitu kayak wah, saya seperti bisa memegang air hujannya sebagus itu. Emang di sini semua itu ada lagi, tapi emang nggak kerasa se-groundbreaking dulu karena udah kita lihat di The Way of Water. But still, tetap aja gue selalu dibikin kagum dengan semua itu karena visualnya emang cakep banget. Cakepnya itu karena berbagai alasan sih, bisa dari palette warnanya yang macem-macem, yang colorful banget, atau dari pilihan shotnya Pak Cameron yang as always selalu megah, even di adegan-adegan yang kelihatannya sepele itu somehow bisa kelihatan mahal, atau ya karena itu tadi teknologinya. FYI sedikit nih, ngebahas teknologinya Avatar Fire and Ash ya. 40% dari film ini ditampilin pakai HFR alias high frame rate, bergerak di 48 fps, sedangkan film bioskop biasanya itu 24 fps. Bahasa bayinya gini, kalau film bioskop kan gerakannya ya khas film bioskop ya, sedangkan HFR tuh gerakannya tuh lebih apa sih ya, lebih realistis, lebih smooth, lebih kayak TV mungkin. Nah, tapi di sini nggak kayak TV, nggak kelihatan murahan. Di tangan sutradara yang salah, HFR itu bisa jadi kayak lu nonton
nonton TV di bioskop kelihatan murahan, tapi ini di tangannya James Cameron. HFR tidak terlihat murahan di tangan beliau. Sempat James Cameron tuh ngomong di sebuah interview ya, kalau HFR itu bisa ningkatin kualitas 3D, makanya dia pakai itu di Avatar. Dan gue setuju, gue sangat setuju soal itu. Gue sebelum Avatar The Way of Water, sebelum Fire and Ash, termasuk orang yang nggak terlalu suka sama HFR ya, karena itu tadi kerasanya kayak TV men, nggak kelihatan sinematik. Tapi ya itu tadi, memang James Cameron berbeda. Dia selalu tahu gimana cara memanfaatkan sebuah teknologi. Di sini HFR bener-bener ningkatin kualitas 3D-nya. Bukan cuman urusan efek benda keluar dari layar ya. 3D bukan cuman itu. Banyak orang nganggep 3D itu cuman urusan ada benda kelempar ke muka atau ada api kebakar gitu, nggak cuma di situ. Tapi ya itu ada tetap cipratan air, percikan api yang kayak bisa dipegang kayak tadi gue bahas ya, itu tetap ada di sini. Tapi 3D bukan cuma itu. HFR bikin gerakan 3D-nya di sini tuh lebih smooth, yang akhirnya gambarnya juga jadi kelihatan lebih jernih. Dan paling penting punya depth, kedalaman. Depth itu gini, kalau gambar yang nggak terlalu bagus ya kayak video ini deh. Ini kan nggak terlalu bagus gambarnya ya. Lu kan ngerasa ini flat semua nih. Gue di depan emang, terus barang-barang itu di belakang. Lu tahu semua itu karena ya emang itu pakai logika. Oh ya logikanya hostnya di depan lah, barang-barang lain di belakang. Tapi sebenarnya kan nggak terlalu kelihatan nih. Ini barang di belakang nggak terlalu kelihatan. Apalagi gue blur nih. Nah depth atau kedalaman di 3D yang bagus itu beneran bisa bikin penontonnya memilah, oh barang ini yang ada di depan, yang di foreground, barang-barang itu ada di background. Dan di Fire and Ash kelihatan banget semua itu. Depth-nya bagus banget. Dan gue kayaknya nggak perlu ngebahas CGI ya. CGI ya James Cameron, come on lah. Tadi gue bilang ini kelihatan banget kayak film 400 juta. Ya emang CGI-nya bagus banget. Apalagi di klimaks tuh pada saat ada serangan dari para Tulkun untuk menyerang umat manusia tuh. Waduh, ini kalau bukan Cameron yang pegang pasti Tulkunnya kelihatan kayak kartun murahan. Tapi karena James Cameron yang pegang, wah, kayak lu ngeliat National Geographic tapi versi alien. Kayak tadi gue bilang, belum ada sineas yang selevel James Cameron untuk urusan eksplorasi teknologi. Walaupun emang kalau ngomongin penceritaan, Fire and Ash nggak ada yang baru. So buat film ini skornya saya kasih 7,5 dari 10. Salah satu cinematic experience terbaik tahun ini ya. Jadi jangan lu merasa nanti aja nonton di laptop, nonton di TV, nggak kerasa. Ini harus di layar paling besar. Saran gue ya, tonton Avatar Fire and Ash di bioskop yang layarnya paling gede di kota lu dan 3D. Kalau misalkan ada IMAX 3D, udah pilih itu. Kalau nggak ada, ya pokoknya incer yang layarnya paling gede dan yang 3D. Silakan tonton. Sudah tayang di bioskop Indonesia sejak hari Rabu kemarin ya, tanggal 17 Desember. Dan buat yang udah nonton, silakan bagiin juga review kalian, experience kalian. Mungkin nonton film ini di IMAX, di 3D. Silakan bagiin di kolom komentar atau di scorefilm.com. Silakan isi review dan skornya di sana. Dan thank you so much ya buat teman-teman yang seperti biasa masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya.